Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 28 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 22 Maret 2022 dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ainunga mangulahi tubuhamu idada sian boni na olo base-basean, sian na manotongdo, binahen ni hata na mangolu jala na miani na sian debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup terkadang kita tergoda untuk berpura-pura pada saat mengalami sesuatu, seperti berpura-pura tertawa atau berpura-pura bahagia di situasi yang seharusnya membuat kita bersedih, berpura-pura mengasihi di situasi kebencian. Banyak orang mengatakan semua itu dilakukan asal pekerjaan beres. Tetapi, apakah cara seperti itu membuat kehidupan kita lebih tenang atau lebih bahagia? Rasul Petrus menuntut orang percaya untuk saling mengasihi secara mendalam dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus dan murni. Dia menghubungkan perintah itu dengan pengingat bahwa sebagai orang Kristen kita telah dilahirkan kembali. Apa yang Petrus katakan ini tidaklah baru. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus bahwa tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali melalui dilahirkan kembali. Dan kemudian Nikodemus mengenali kiasan tersebut. Dia melihat bahwa hal itu secara biologis tidak mungkin, karena Yesus menjelaskannya mengacu kepada kelahiran secara rohani. Yohanes pasal 3. Tentu ketika seseorang dilahirkan secara fisik, tidak juga secara otomatis membuatnya hidup secara rohani. Karena itu, Paulus menulis bahwa kita semua mati secara rohani dalam dosa-dosa kita.
Efesus pasal 2 ayat 1. Allah lah yang menghidupkan kita ketika kita datang kepadanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 9. Selanjutnya Petrus mengatakan bahwa Allah lah yang telah menyebabkan orang percaya dilahirkan kembali. Jadi sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali, kita sekarang memiliki kemampuan untuk saling mengasihi dengan hati yang hidup secara rohani. Kita bisa melakukannya dengan segenap kekuatan dan ketulusan. Kelahiran rohani ini menuntun kepada kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kelahiran fisik dilahirkan dari benih yang akhirnya mati, tetapi kelahiran baru muncul dari benih kekal melalui firman Tuhan yang kekal. Injil Kristus adalah pesan dari Allah bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita hidup secara rohani selamanya di dalam Kristus Yesus. Inilah yang membuat orang Kristen berbeda dari orang lain. Bukan karena apa yang telah dilakukan oleh setiap orang Kristen, tetapi karena apa yang telah Tuhan lakukan kepada setiap orang percaya. Inilah kelahiran baru. Orang Kristen secara alami seperti setiap orang lain, dilahirkan dengan sifat berdosa. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya menyebabkan orang Kristen dilahirkan kembali. Kelahiran baru ini datang dari atas dan bukan sesuatu yang dibawa oleh manusia atau yang diperoleh dengan usaha manusia sendiri. Itu sepenuhnya adalah anugerah. Anugerah hidup baru ini memberikan sifat baru, yakni mencari apa yang baik, benar, dan saleh di dalam Tuhan. Injil adalah firman Allah, benar-benar menyelamatkan dan memberikan kepada kita kedamaian dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena Tuhan menyediakan bagi kami hidup yang kekal dengan membuat kami dilahirkan baru. Kami dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman-Mu. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar tentang semua itu. Kami setia kepadamu saja, karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 28 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.